Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ansiete Official. Di video kali ini kita akan bahas alur sebuah film yang berjudul No Escape yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan perjuangan sebuah keluarga berkebangsaan Amerika yang terjebak di kerusuhan yang sangat mengerikan. Cerita ini diawali dari kunjungan seorang tamu luar negeri di rumah Perdana Menteri Kamboja. Maksud kedatangan tersebut adalah membicarakan proyek penting. Tak lama kemudian, pengawal mengantar tamu untuk pulang. Di belakangnya terdengar kegaduhan. Saat pengawal memeriksa, ternyata Perdana Menteri sudah meninggal. Di sana, ia menemui beberapa orang pembunuh dengan pemimpinnya yang bernama Anis. Karena ketakutan, pengawal mengambil sebuah pisau yang terletak di meja lalu menyayat lehernya sendiri. Film pun baru dimulai. Di sebuah pesawat terdapat satu keluarga yang pergi ke Kamboja untuk urusan pekerjaan. Sang ayah bernama Kobus dan istrinya bernama Ani, serta kedua orang anaknya bernama Lucia dan Anas. Kobus bekerja pada sebuah perusahaan pengairan di Kamboja. Dalam pesawat itu, ia bertemu seorang yang berasal dari Amerika, namanya Simon. Setibanya di bandara, Kobus ingin menelpon jemputan, tetapi semua jaringan di sana terputus. Kobus kemudian bertemu dengan Simon dan Simon menawarkan Kobus untuk menaiki bus menuju hotel. Kebetulan mereka menginap di hotel yang sama. Setibanya di hotel, ternyata ada beberapa fasilitas yang tidak berfungsi seperti sambungan internet dan televisi. Kobus kemudian ingin menelpon pemilik hotel, namun lagi-lagi tak berhasil. Kobus kemudian berniat menanyakan ke resepsionis, namun jawabannya itu terjadi untuk seluruh kota itu. Keesokan paginya, Kobus berjalan mencari kios yang menjual surat kabar. Sepanjang perjalanan, tampak warga sekitar menatap Kobus dengan tatapan sinis. Kobus mengetahui hal itu, namun ia mengabaikan saja. Sampai pada akhirnya Kobus mendapat koran tersebut. Namun koran yang didapat itu sudah terbit 3 hari yang lalu. Ketika Kobus ingin kembali ke hotel, tiba-tiba ada sekelompok pemberontak yang datang dari seberang jalan membawa batu dan kayu. Dari arah yang berlawanan, muncul juga pasukan keamanan dengan senjata lengkap. Kobus terjebak di antara kedua kelompok tawuran tersebut. Perusuh mulai melemparkan batu dan molotov, sehingga pihak keamanan pun langsung mengarahkan tembakan ke massa pemberontak. Bentrokan pun dimulai. Nampaknya pihak keamanan mulai kewalahan, dikarenakan massa pemberontak lebih banyak dari pihak keamanan. Kobus dan beberapa warga terjebak dan berusaha mencari jalan keluar menuju hotel melalui lorong-lorong rumah warga. Sepanjang jalan, Kobus menemui banyak korban berjatuhan. Setibanya di hotel, ternyata sudah banyak massa yang mengepung hotel. Dari kejauhan, Kobus melihat seorang pria asing yang ditarik keluar dari hotel lalu ditembak mati saat itu juga. Kobus kemudian mencari jalan pintas untuk masuk kembali ke hotel melalui tangga darurat hotel. Setibanya di dalam hotel, Kobus melihat pemberontak sudah berhasil masuk ke dalam hotel itu, sehingga orang-orang asing sangat ketakutan. Kobus kemudian dengan cepat menuju kamar untuk menemui istri dan kedua anak-anaknya, hingga sampai di atas gedung hotel dan bersembunyi di atas. Saat bersembunyi di atas, datang sebuah helikopter, yang mana mereka berpikir kalau helikopter tersebut datang untuk selamatkan mereka. Namun, mereka malah diserang membabi buta dengan senjata. Kobus dan keluarga sadar bahwa mereka sudah dikepung massa. Jalan satu-satunya nekat melompat ke gedung sebelah, di mana istrinya akan melompat terlebih dahulu dan Kobus akan melempar anak-anaknya satu persatu. Kobus pun berhasil lompat. Para pemberontak sudah melihat keberadaan Kobus. Namun saat itu Kobus berhasil turun melalui pipa dan kabur setelah merasa aman. Kobus kemudian menurunkan anak-anak dan istrinya. Mereka kemudian bersembunyi di balik baliho. Kemudian muncul sebuah tank yang menuju ke arah mereka bersembunyi. Kobus kemudian harus memecahkan kaca jendela dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ternyata penjahat-penjahat itu pun sudah masuk ke ruangan tersebut. Kobus kemudian bersembunyi di salah satu lubang yang di atasnya ditutupi dengan mayat. Kobus melihat para penjahat itu membunuh semua orang yang berada di dalam ruangan
ruangan tersebut. Para penjahat itu pun memastikan bahwa semua orang di ruangan itu sudah mati. Ketika sudah merasa aman, Qobuz kemudian keluar. Di depannya terdapat sebuah kunci motor. Qobuz kemudian pergi ke jendela untuk memastikan situasi di luar. Di sana ia melihat para penjahat membunuh keempat orang asing dengan ditabrak mobil. Qobuz dan keluarga terus mencari jalan untuk keluar dari ruangan itu. Di dalam ruangan yang bersamaan ternyata masih ada satu penjahat yang bersembunyi. Penjahat itu kemudian berteriak, namun dengan cepat Qobuz menutup mulutnya dan membunuh penjahat itu. Istri Qobuz melihat sebuah peta yang mana peta itu mereka gunakan untuk pergi berlindung di kedutaan besar. Qobuz pergi ke garasi motor dan mulai mencoba satu persatu motor dengan kunci yang ditemukan tadi. Setelah menemukan, Qobuz memanggil istri dan anak-anaknya yang sudah berganti baju dan pergi ke kedutaan besar. Dalam perjalanan terdapat banyak mayat dan tempat-tempat yang sudah rusak. Di tengah perjalanan, Qobuz berhenti karena di depannya banyak penjahat. Qobuz mulai memberanikan diri dan berhasil menerobosi kelompok penjahat itu. Setibanya di sana, tempat itu sudah disegel dengan tumpukan batu, kayu, dan ban. Qobuz kemudian masuk untuk memastikan situasi di sana dan ternyata tidak ada siapapun, hanya ada mayat-mayat di halaman itu. Qobuz ingin masuk ke ruangan, namun dari dalam ada sekelompok penjahat keluar dengan senjata dan mulai meledakkan bangunan itu. Qobuz kemudian berlari menuju istri dan anak-anaknya. Mereka kemudian berlari menuju satu tempat. Di sana mereka akan masuk ke salah satu tempat ibadah. Awalnya mereka ditolak, namun Qobuz terus memohon dan akhirnya mereka diizinkan masuk. Di sana Qobuz sekeluarga disembunyikan di dalam sebuah kebun. Para penjahat sudah mengetahui keberadaan mereka sehingga mereka datang dan menanyakan kepada pemilik tempat ibadah tersebut. Para penjahat kemudian menghajar pemilik tempat ibadah tersebut karena tidak memberitahu keberadaan Qobuz dan keluarga. Dari tempat persembunyian, istri Qobuz berteriak menyerahkan diri untuk menyelamatkan si pemilik tempat ibadah tersebut. Saat para penjahat sibuk menangkap istri Qobuz, Qobuz pun keluar dari tempat persembunyian dan berhasil membunuh salah satu penjahat dan mengambil senjatanya. Ternyata senjata itu kehabisan peluru dan Qobuz pun ditangkap. Saat itu Qobuz harus menyaksikan para penjahat yang ingin menyetubuhi istri si Qobuz. Tak lama kemudian datang seorang penjahat membawa salah satu tawanan dan ternyata tawanan itu adalah teman Qobuz, Simon. Simon kemudian berbicara dan memohon kepada mereka untuk melepaskan Qobuz sekeluarga. Namun itu adalah sebuah trik belaka. Simon kemudian mengambil sebuah pistol dan menembak semua penjahat-penjahat itu. Dan ternyata itu adalah penyamaran saja. Qobuz kemudian dibawa ke tempat persembunyian yang paling aman. Di sana Simon menceritakan kepada Qobuz kalau Simon adalah salah satu agen CIA yang ditugaskan untuk melindungi Qobuz sekeluarga. Simon semacam memberikan sebuah petunjuk yang mana di seberang sungai ada sebuah negara yang berbatasan dengan negara saat ini. Mereka bisa berlindung di sana karena ketika sudah berada di negara lain, Qobuz dan keluarga akan aman di sana. Tak lama kemudian para penjahat sudah mengetahui keberadaan mereka sehingga terjadi tembak-menembak. Saat itu pun teman Simon harus meninggal. Simon terus mengawasi Qobuz sekeluarga dari belakang, walau dalam keadaan terluka. Simon kemudian menyuruh Qobuz untuk terus berjalan. Simon terjatuh dan di belakang mereka ada sebuah mobil yang dikendarai si penjahat. Simon yang saat itu sudah sangat sekarat. Sisa-sisa napas, Simon melakukan salah satu aksi untuk melindungi Qobuz sekeluarga dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kini Qobuz sudah berada di tepi sungai. Salah satu cara untuk menyeberangi sungai adalah menggunakan perahu. Qobuz kemudian menukarkan jam tangan dan sepatunya dengan perahu. Saat itu juga para penjahat telah mengikuti Qobuz dan pemilik perahu itu menyembunyikan Qobuz di balik perahu. Para penjahat mulai menyisir daerah tersebut, namun tidak menemukan. Pemimpin penjahat itu bertanya kepada pemilik perahu, namun ia tidak memberitahukan keberadaan Qobuz. Para penjahat mulai curiga dengan keberadaan perahu yang terbalik itu. Kemudian Qobuz berhasil ditemukan. Qobuz pun langsung menyerang pemimpin penjahat tersebut. Namun karena hanya seorang diri, akhirnya Qobuz berhasil ditangkap. Lucia, putri pertamanya, melihat ayahnya yang akan ditembak. Lucia keluar dari persembunyian dan berniat menolong ayahnya. Namun ternyata kali ini Lucia akan mengalami nasib sial. Lucia akhirnya ditangkap dan disuruh untuk membunuh ayahnya sendiri. Saat penjahat ingin menembak Lucia, Annie muncul dari belakang
Di tangannya sudah ada sebatang kayu dan itu dijadikan sebagai senjata untuk membunuh penjahat itu. Dengan cepat Kobus mengambil sebuah pistol milik penjahat itu dan menghabisi semua penjahat-penjahat itu seketika. Setelah berhasil, mereka pun menyeberangi sungai itu dengan perahu yang ditukarkan dengan jam tangan dan sepatunya tadi untuk mencapai perbatasan. Setelah berhasil, mereka pun menyeberangi sungai itu dengan perahu untuk mencapai perbatasan antar negara, dan saat penyeberangan ternyata ada sekelompok penjahat yang dengan senjata lengkap mengikuti mereka. Namun di seberang sungai ada juga tentara penjaga batas yang sudah mengarahkan senjata ke penjahat-penjahat tersebut. Karena Kobus telah memasuki wilayah perbatasan, penjahat-penjahat tersebut tidak punya pilihan lain untuk melepaskan Kobus sekeluarga. Setelah berhasil keluar, mereka pun senang karena telah menyelamatkan diri dari pergejolakan itu. Dan film pun selesai.